Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Nah, di siang hari yang cerah ini kita kedatangan tamu spesial dari angkatan 13. Mungkin teman-teman ini ada yang belum kenal sih sama kakaknya. Bisa perkenalkan namanya, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Oktavianti, biasa dipanggil Nisa. Ya. Saya salah satu alumni dari SMA Negeri 4 angkatan 13. Nah, dulunya di SMA 4 ini kelas 10 dulu MIA 5, terus dari kelas 11 sampai kelas 12 itu MIA 3. Terus langsung cerita aja kali ya dulunya gimana. Kakak juga bergabung di salah satu organisasi nih, OSIS. OSIS gitu. Menjabat satu periode sebagai koordinator bidang 4 minat dan bakat. Nah, terus kakak juga aktif di beberapa komunitas ekskul, mulai dari basket, ada handball juga, sama futsal putri. Tuh. Sekarang sih kesibukannya kuliah ya. Kuliahnya di salah satu politeknik yang ada di Berau, Politeknik Sinar Mas Brokol. Program studinya itu D4 Teknologi Rekayasa Logistik. Sekarang sih udah masuk semester 6 ya. Terus kakak juga bergabung di BEM. Nah, kalau sekarang sih itu kan tadi di kampus ya. Di luar kampus kakak kesibukannya itu pernah meraih dan menjabat juga sebagai Duta Wisata Kabupaten Berau tahun 2020. Keren banget. Oke, terus di 2021 kakak menjabat Duta Budaya Berau, sekaligus alhamdulillah nih tahun kemarin di provinsi Kabupaten Berau kawin gelar, dua-duanya baik cowok dan cewek itu juara 1 Dinda dan Kanda Duta Budaya Provinsi Kalimantan Timur. Keren banget Gitu. Mohon maaf ini sebelumnya. Kami lupa perkenalan nih. Oh iya. Kasihkan ini ya cerita. Iya. Boleh. Perkenalkan ya, nama saya Leoni dan saya dengan teman saya Mila Handayani. Ya, halo Leoni Mila. Hai. Oke, setelah itu kita bisa langsung masuk di sesi tanya jawab ya, Kak. Oke, siap. Langsung yang pertama, selama 3 tahun ini, pengalaman atau momen apa yang tidak pernah kakak lupakan sampai saat ini? Apakah ada momen yang kakak paling rindukan saat bersekolah di SMA 4 ini? Sebenarnya banyak ya, karena menurut saya SMA 4 itu sangat-sangat berkesan banget. Iya, karena teman-teman yang sampai sekarang berteman sama saya itu banyak dari SMA. Jadi momen-momen yang paling dirindukan itu pastinya belajar di SMA bareng-bareng, ketemu guru-guru yang luar biasa kerennya. Terus juga yang paling dikangenin itu makan di kantin, ngobrol-ngobrol di selasar kelas tuh momen-momen yang paling dirinduin sih. Sama bolak-balik ke sekolah, ada kegiatan sekolah itu kan rame tuh. Ada adik kelas, kakak kelas, terus ya ngeliat pertemanan di sana. Pokoknya seru banget deh SMA 4 itu pasti banyak banget yang aku kangenin sih. Iya, banyak banget sih kalau namanya sekolah itu pasti kita susah lupakan. Iya benar. Terus pertanyaan kedua nih, dengar-dengar kakak ikut basket pada saat SMA. Apa sih yang terlintas di pikiran kakak ketika mendengar tentang basket di SMA 4? Apakah ada cerita menarik yang bisa kami dengarkan pada saat kakak masih menjadi anggota komunitas basket? Oke, jadi basket di SMA 4 itu jadi salah satu sekolah yang disegani tuh, karena sering juara baik tim cewek maupun tim cowok nih. Iya, jadi sering juara gitu. Terus tiap ingat basket itu saya sendiri basket itu hampir 3 tahun, bahkan itu jadi ekskul pertama saya di sekolah ini. Iya benar. Terus paling seru itu kalau udah persiapan untuk lomba pertandingan. Jadi kan di daerah sini kan Sambaliung itu kan ada jalan gunung tuh. Iya. Terus kalau udah dekat pertandingan itu otomatis kan latihannya lebih sering nih. Jadi kita teman-teman itu jogging panas-panasan, naik gunung turun gunung tuh. Terus juga kalau latihan itu, ini kan lapangannya kan agak berpasir ya. Jadi ini untuk tim cewek ya. Jadi tim cewek itu pasti punya 2 celana olahraga. Kira-kira kenapa tuh? Biar persediaan pergantian atau apa? Salah. Jadi? Karena jatuh otomatis celana olahraga itu pasti bolong kan, nggak bisa dipakai gitu. Itu sih. Benar juga. Oke.
Terus yang pertanyaan ketiganya, Kamila? Ya, masih banyak dari kami yang belum bisa bagi waktu. Boleh dong kakak bagi tips untuk mengelola waktu dengan baik? Oke, ini ya berarti antara sekolah dengan kegiatan Iya, di luar itu kegiatan ya. yang lain. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Jadi dulu itu kita itu harus pinter-pinter untuk memanajemen waktu. Kita harus tahu nih yang mana deadline-nya paling deket. Jadi kita harus memprioritaskan hal-hal yang emang paling deket dan paling penting gitu. Terus kayak di dalam mengatur waktu itu kalian harus ingat juga nih, kan kita persiapan buat misalnya ada tugas sekolah nih. Terus kalau aku dulu kan ini mau latihan basket. Oh, latihan basket kan sore ya. Terus cicil-cicil tuh di siang, kalau misalnya lagi istirahat, lagi gabut gitu kan, gak ada kerjaan, dicicil. Terus misalnya sore lanjut lagi basket, terus malam baru diselesain gitu sih. Dan jangan lupa istirahat. Keren banget nih kita dapat inspirasi dari Kanisa cara mengelola waktu yang baik, karena kita juga kadang masih kesusahan kan. Iya benar. Oke, terus pertanyaan keempat, boleh ceritain sedikit kehidupan kuliah itu seperti apa, Kak? Oke, jadi aku ceritain dari ini aja ya, dari pengalamanku. Jadi kan masuk kuliah itu tahun 2019. Mau dibandingin dengan SMA itu sebenarnya banyak kesamaan dan perbedaannya ya. Mungkin dari segi pembelajaran beda, terus dari segi menghadapi dosen tuh beda. Tapi yang perlu ditekankan lagi, kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan, tentunya tekanan dan tanggung jawab kita semakin dewasa kan semakin besar. Jadi itu sih, jadi buat teman-teman yang menuju kuliah nanti, kalian tuh harus persiapin itu, baik fisik, mental, dan pikiran kalian. Nah, terus kalau di perkuliahan kakak sendiri sih, di kampus kakak yang sekarang, yang Politeknik Sinar Mas Brokol itu, kakak lebih sering praktek sih, karena kebetulan Politeknik juga. Terus kerja sama Brokol, jadi kita semester 3 itu ada main-main dan magang di site tambang gitu sih. Seru sih kuliah itu gitu. Aduh, pengen kuliah cepet-cepet. Nanti tapi bakal kangen juga sama SMA. Iya, Jadi banget sih, nikmatin waktu kalian pas SMA sih, itu paling penting. Terus selanjutnya, Kan misalnya banyak tugas-tugas nih, pasti ada stresnya dong. Hal yang biasa dilakuin pas stres lagi mikirin tugas itu biasanya kakak lakuin apa? Kalau aku sih tipe orang yang kalau lagi stres itu tidur. Tidur sih. Jadi bukan berarti kita menyepelekan tugas ya. Jadi kalau misalnya kalian mumet sama sesuatu itu jangan disentuh dulu. Biarin diri kalian tuh istirahat. Kalian ngelakuin apa aja deh pokoknya. Kalau aku kan tidur ya. Bisa main game, bisa dengerin musik, ngobrol sama teman, terserah. Pokoknya jangan disentuh dulu itu tugas sampai akhirnya kalian udah bisa nih, udah mantep nih, udah moodnya balik nih, baru kalian kerjain. Jadi apalagi kayak kalian ini kan pasti tugasnya nggak cuma satu, jadi istirahat itu paling penting sih itu. makasih banyak, Kak. Iya. Terus tuh dari info yang kami dapat, kakak pernah jadi duta budaya tahun 2021. Itu ngapain aja sih, Kak? Iya, jadi dari duta aja kan. Duta itu pelopor, sebagai pelopor muda untuk mengenalkan budaya gitu. Jadi sebenarnya mau mengenalkan budaya itu nggak perlu jadi duta sebenarnya. Cuman duta itu sebagai langkah awal kontribusi kita untuk mengenalkan, melestarikan, dan bahkan mengembangkan budaya baik di Berau maupun di Provinsi Kalimantan Timur dan bahkan se Indonesia sih sebenarnya. Kita perlu banget menjaga budaya karena budaya itu kan identitas bangsa gitu. Gimana sih cerita mula-mula kakak memutuskan untuk ikut duta budaya? Boleh cerita proses seleksinya sampai jadi meraih gelar itu. Jadi pengumuman untuk duta budaya yang di provinsi itu sebenarnya mepet banget sama pemilihan yang ada di Berau. Jadi nggak sampai seminggu persiapan itu kita langsung diberangkatkan ke Balikpapan pas itu. Nah, di dalam persiapan itu yang kita siapin yang pertama itu ada presentasi, terus ada unjuk bakat, dan sisanya sih wawasan tentang budaya, cagar budaya, sejarah yang ada di Berau bahkan di Kalimantan Timur. Nah, terus pas udah di Balikpapan, kita ada karantina sekitar 3 hari. Di situ kita mempersiapkan ada pemateri juga. Jadi pematerinya itu
dari orang cagar budaya, ada orang pendidikan dan orang yang memang minat dan bakatnya itu dari seni. Itu kita ada sharing-sharing juga di situ. Terus di malam harinya kita ada presentasi dan unjuk bakat gitu. Dan kebetulan kemarin itu presentasi yang saya bawain sama pasangan saya itu ini salah satu tradisi. Ayo, tahu nggak? Tradisi apa tuh? Tradisi dari suku Banua. Ayo, tahu nggak? Ini tinggal di Bro masa nggak tahu? Tarian? Nggak, tradisi. Tradisi. Apa ya? Baturunan menurunkan perahu. Pernah dengar? Yang Nah. perahu panjang. Iya, kayak gitu. Yang diturunkan itu yang kita bawain, dan ternyata di Balikpapan itu banyak teman-teman yang suka sama presentasi kita. Terus juga pas unjuk bakat kita ngebawain salah satu kesenian daerah juga dari suku Banua, yaitu Bamanda. Tuh sama Babiran. Jadi kita collab gitulah. Tuh terus, dan alhamdulillah kan ada sesi ini juga ya, ada sesi tes tertulis, wawancara dan lain-lain, lanjut di grand final, dan alhamdulillah dua-duanya Brau itu ngirim 2 tuh. Ada Kak Jeta juga, dia masuk ke 10 besar tuh. Terus ada pembagian 10 besar masuk ke pertanyaan lagi tuh. Jadi kita ditanya-tanya terus tuh. Soalnya harus dites nih, yang juara nih harus memang mumpuni dan punya kompetensi. Dan alhamdulillah Brau dua-duanya juara. Masya gitu. Allah, keren banget kayak kelas kita ini ya, alumni-alumni yang sangat berbakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benefit yang kakak dapat dari mengikuti Duta Budaya apa aja, Kak? Jadi sebenarnya banyak sih, tapi yang menjadi hal yang paling berkesan dan ini penting banget itu adalah kan pada saat lomba itu kan lama ya nggak ada kegiatan seperti itu. Jadi di masa pandemi itu kan bosen ya, nggak pernah ketemu siapa-siapa, nggak pernah keluar kota juga pas itu. Akhirnya kita keluar kota dan ketemu orang-orang baru. Otomatis kita punya relasi yang banyak. Dan yang paling berkesan buat saya itu adalah ternyata banyak ya pemuda-pemuda dari daerah masing-masing yang punya semangat untuk melestarikan budaya daerahnya. Dan di situ yang membuat saya tuh wah keren banget nih teman-teman. Itu sih yang bikin saya tuh sampai sekarang tuh merinding kalau inget mereka gitu. Jadi emang ketemu orang baru, otomatis kita dapat pembelajaran dan pengalaman baru, itu penting banget. Dan kita akhirnya membuat hubungan relasi yang baik. Nanti kan misalnya kita main-main ke Mahulu, ada tuh temennya. Terus sering sharing-sharing juga pertanyaan-pertanyaan yang di tempatmu ada apa gitu-gitu. Itu sih, jadi ketemu orang baru itu menurut saya jadi benefit yang paling besar sih. Pertanyaan selanjutnya. Di setiap kegiatan itu pasti ada pengalaman atau momen yang paling berkesan. Momen yang paling berkesan bagi kakak itu di Duta Budaya. Duta Budaya? Iya. Jadi Duta Budaya sendiri jadi ajang provinsi pertama buat saya, dan alhamdulillah bisa meraih juara satunya. Nah kembali lagi, jadi yang cerita sebelumnya ketemu orang-orang baru itu, ya itu jadi momen yang paling berkesan sih buat saya ya. Ditambah lagi saya lancar dalam lomba itu, saya lancar tuh. Maksudnya ekspektasi saya dengan usaha saya itu seimbang. Itu sih yang alhamdulillah itu sih yang buat saya sampai sekarang kepikiran kayak kok bisa keren banget gitu. Oke, yang selanjutnya, menurut kakak poin penting apa yang harus teman-teman di rumah perhatikan kalau mau mengajukan diri menjadi Duta Budaya? Bener. Jadi kita harus luruskan dulu niatnya apa. Kalau teman-teman cuma mau nyari fame doang, kayaknya kalau jadi duta itu terkenal nih. Banyak fans, banyak followers kan. Iya, umumnya gitu ya. Nah, jangan ikutan dah kalau kalau niatnya kayak gitu. Kalau memang niatnya untuk berkontribusi ya sebagai pemuda, mau menginspirasi banyak orang, nggak apa-apa, ikutin aja. Tuh sih. Sebagai seseorang yang udah punya pengalaman lebih daripada kami, boleh dong Kak kasih pesan atau motivasi buat teman-teman yang lain untuk terus bersemangat menuntut ilmu dan menggapai impian mereka. Oke, jadi yang selalu saya terapkan itu sih ini, put your expectation then
your high effort. Jadi effort kita itu tinggi, usaha kita tuh harus tetap tinggi, tapi ekspektasi kita tuh nggak usah terlalu yang tinggi-tinggi amat lah. Iya, karena kekecewaan itu datang dari harapan yang tinggi. Tuh, jadi kita coba untuk udahlah mau apapun hasilnya itu terserah yang di atas. Iya, yang penting udah usaha gitu. Terus buat teman-teman yang lagi mau mencapai cita-cita, mau menggapai kesuksesan, ingat buat jangan jadi orang lain. Iya, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, jadilah versi terbaik dari kalian yang kemarin. Misalnya yang kemarin, lama, suka telat gitu. Besoknya ini berubah jadi tepat waktu, ya gitu-gitu, yang sesimpel itu sih. Tuh, terus motivasinya buat adik-adik ya, yang penting kalian tuh kalau emang udah capek istirahat, karena di proses itu yang penting jangan berhenti buat mencoba, yang penting jangan berhenti untuk berusaha. Kalau kalian capek istirahat, tapi besoknya balik lagi, usaha lagi yang lebih keras sampai kalian gapai sukses kalian dengan cara kalian sendiri. Oke, perjuangannya kakak bener-bener sih. Banget ini dapat motivasi, yang kita dapat apresiasi juga dari kakak, karena kita bisa dapat pelajaran, pengalaman dari kakak ini. Alhamdulillah, semoga bisa membantu ya. Amin. Kakak juga senang bisa diundang nih. Ini suatu kebanggaan sendiri. Akhirnya saya balik lagi nih ke sekolah. Kami juga bersyukur banget nih kakak mau datang ke sini. Makasih buat Kanisa yang udah mau hadir di podcast kita hari ini. Udah mau sharing-sharing tentang SMA, kuliah, dan pengalaman saat ikut Duta Budaya. Nah, kami minta maaf banget nih kak, kalau misalnya kami para host ini agak berbelit-belit gitu, terus banyak salah kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Makasih banyak sekali lagi kepada Kanisa. Iya, sama-sama. Kita banyak dapat pengalaman juga, dapat pelajaran cara membagi waktu, terus masa-masa kuliahnya udah diceritain, masa-masa SMA-nya bener-bener kayak seru banget, itu kayak nggak bisa dilupain gitu. Iya. Alhamdulillah, semoga membantu ya. Insya Allah ini bakal membantu banget sih kak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Poinit bisa, poinit berhasil. Maju bersama.